Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tretan Jawa Pos Radar Madura. Kembali lagi bersama saya Franky Wirananda, tuan rumah Madura Talk. Pagi ini saya kedatangan tamu yang istimewa buat saya. Beliau adalah sosok pemuda yang luar biasa. Beliau adalah Sekretaris DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia Bangkalan, sahabat Moh Mubarok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tretan Radar Madura, hari ini kita akan memperbincangkan tentang bagaimana pemuda saat ini dalam berperan terhadap bangsa Indonesia. Seperti yang kita ingat kembali bahwa Pak Presiden pertama kita pernah menyampaikan bahwa berikan saya 10 pemuda maka akan kuguncang dunia. Pernyataan itu sebenarnya ingin menyampaikan bahwa betapa memiliki power yang luar biasa para pemuda ini. Kak, bisa dijelaskan kondisi pemuda saat ini sebenarnya seperti apa? Baik, terkait dengan pertanyaan ini sebenarnya semi retoris sebenarnya. Pertanyaan yang jawabannya sebenarnya sudah sama-sama diketahui. Hanya saja melihat dalam konteks kekinian, gerakan-gerakan kaum muda dalam konteks kekinian adalah, kalau saya menilai, adalah tidak terlalu sampai ke klimaks. Belum terlalu klimaks. Salah satu penyebab karena para aktivis kekinian adalah tidak terlalu siap menyambut era digitalisasi. Kalau dulu di zaman saya pada era 2000-an itu adalah karena kita masih belum memasuki zona digitalisasi, maka gerakan-gerakan yang kita lakukan adalah gerakan substantif, bukan gerakan-gerakan seremonial. Nah, sekarang ini kami melihat gerakan itu hanya sebatas seremonial, yang melakukan gerakan foto-foto selesai, sementara substansi dari gerakan itu tidak terlalu terlihat secara umum. Cuma memang ada sebagian gerakan-gerakan aktivis memang itu klaim, tapi itu persentasenya kurang lebih sedikit, 25%, ya. Sangat sedikit sekali, berarti 25%. Artinya gerakan-gerakan yang dibuat oleh para mahasiswa atau pemuda-pemuda saat sekarang ini belum menyentuh apa yang menjadi substansi dari gerakan itu sendiri. Ya, kami menilai seperti itu. Makanya KNPI dalam hal ini lebih menitik tekankan terhadap gerakan-gerakan untuk menjadi bagian dari strategis pemerintah. Jadi KNPI itu bukan bagian dari mitra kritis pemerintah. Ini sudah ultimatum dari DPP pusat, mulai pusat, provinsi sampai daerah. KNPI harus menjadi bagian dari mitra strategis pemerintah. Mitra strategis pemerintah dalam artian mendukung program-program pemerintah. Betul. Makanya dari setiap perumusan kinerja maupun raker itu KNPI harus melihat visi misi dari setiap program kerja pemerintah yang nanti akan ditopang dalam bentuk item raker KNPI. Tapi bukan berarti KNPI ini menjadi dalam tanda kutip ompong ketika memberikan kritikan terhadap pemerintah. Ini yang salah ditafsiri oleh sebagian masyarakat. Menjadi bagian dari mitra strategis pemerintah ini dalam artian bukan kita harus mati suri, bukan artian kita vakum. Contoh begini, ketika ada wacana program pembangunan pemerintah ternyata itu overlap dengan aspirasi masyarakat, maka KNPI harus menjadi bagian dari mitra masyarakat, bukan lagi mitra strategis pemerintah. Karena apapun dari setiap perwujudan pembangunan kalau tidak berdampak positif terhadap masyarakat, maka masyarakat yang dijadikan korban itu saja. Maka yang dimaksud dengan pemerintah itu adalah sejauh mana kemudian setiap rencana program pembangunan yang dicanangkan pemerintah ini sesuai dengan kondisi real yang dibutuhkan masyarakat, ya kita wajib untuk mendukung. Tapi kalau kemudian ini bertumpang tindih, maka kita harus menjadi bagian dari mitra strategis masyarakat. Tretan Radar Madura, KNPI secara tegas sudah memposisikan diri sebagai mitra strategis pemerintah. Dalam artian ketika program pemerintah pro terhadap rakyat, maka KNPI berada di barisan pendukung untuk menyukseskan itu. Betul. Tapi ketika ada sesuatu yang tidak memihak kepada rakyat, maka KNPI juga ada di dalamnya sebagai pengkritik, kira-kira seperti itu. Artinya bukan lantas apa-apa yang dilakukan oleh pemerintah benar selalu di mata KNPI. KNPI dulu sempat ketika raker itu memang ada salah satu anggota itu, saya tidak sepakat kalau kemudian KNPI ini menjadi bagian dari antek penguasa. Ya kita tegaskan, sejak kapan KNPI menjadi antek penguasa? Bukan. Kalau menjadi bagian dari mitra strategis pemerintah, iya. Karena itu merupakan ultimatum dari pusat. Jadi mitra strategis belum tentu menjadi antek pemerintah. Bukan. Karena begini, dari setiap proses pembangunan kita juga akan mengkritisi secara rekomendasi data, bukan kemudian hanya menerima mata saja itu. Jadi intinya begini, apapun bentuk
program pembangunan yang dicanangkan oleh pemerintah selagi tidak berbenturan dengan keinginan masyarakat, ya kita dukung. Tapi kalau kemudian ini ternyata masyarakat menginginkan A, sementara program yang dicanangkan B, ya maka kita harus memilih menjadi bagian dari strategis masyarakat. Jadi Siap. intinya Langkah konkret yang dilakukan oleh KNPI Bangkalan Ya. dalam rangka mengaktualisasikan posisinya sebagai mitra strategi pemerintah selama ini apa yang dilakukan? ya intinya Apakah kemudian terlibat dalam penyusunan visi misi atau terlibat dalam penyusunan RPJMD atau dan segala macam atau hanya sebatas memberikan rekomendasi-rekomendasi? ya terkait dengan poin yang pertama, apakah pernah terlibat dalam penyusunan visi misi? Ya. Oke. Tapi saya secara Waktu masih pribadi- calon berarti? Iya, saya secara pribadi. Tapi Siap, dalam siap. konteks ketika kita masuk dalam kepengurusan KNPI, ya kita hanya sebatas memberi rekomendasi pemikiran saja, Le. Oke. Mengontrol agar kemudian setiap rumusan kebijakan itu tidak keluar dari ranah kemanfaatan terhadap masyarakat. Itu. Kak, contoh konkret di Bangkalan, apa rekomendasi KNPI yang kemudian ditelurkan menjadi program pemerintah? Ya, intinya begini, ini kalau secara spesifik, secara gamblangnya jelas tidak ada. Tapi kalau hanya menopang, kita sudah melakukan satu, misalkan kita dalam item raker ini ada empat item. Yang pertama adalah bedah potensi desa, yang tujuannya nanti adalah menemukan setiap potensi desa yang ada. Karena kita ingin memberikan kepada pemerintah bahwasanya di desa yang tersebar di Kabupaten Bangkalan ini ternyata punya variasi-variasi produk dan potensi yang harus ditemukan. Satu, entah itu destinasi wisata, kemudian kuliner, IKI mikro dan sebagainya, itu harus dikembangkan. Terus yang kemudian adalah pembinaan atau pelatihan terhadap santri entrepreneur. Jadi kita memang fokuskan terhadap santri entrepreneur. Kenapa kemudian tidak umum? Lagi-lagi kita menopang terhadap visi misi Pak Bupati. Itu sudah kita lakukan pada bulan 10 tahun 2020 kemarin. Kita sudah melakukan pembinaan terhadap santri entrepreneur itu di salah satu pondok di Kecamatan Mudung. Oke. Gitu. Ada yang terlibat langsung KNPI dalam program? Itu KNPI malah yang menyelenggarakan itu. Oke. Terus kemudian yang terpenting itu adalah musisi jalanan. Kita sudah melakukan pembinaan terhadap musisi jalanan. Kita melihat musisi jalanan ini kalau kemudian tidak diberi ruang secara pasti, maka bisa merusak tanda kutip ya tatanan keindahan yang ada di Kabupaten Bangkalan, bisa mengamen di jalanan segala macam itu. Berangkat dari itu pada bulan 11 kemarin kita sudah mengumpulkan semua musisi jalanan, pengamen, angklung dan sebagainya, kita kumpulkan di kantor DPMD itu, kemudian berdiskusi terkait dengan apa yang mereka inginkan. Hanya satu yang mereka inginkan, kami hanya butuh ruang berkreasi dan kebutuhan ekonomi terpenuhi. Akhirnya kita bekerja sama dengan Dinas Pariwisata ya untuk melakukan agar Dinas Pariwisata ini memberi ruang terhadap musisi jalanan nanti ditaruh di tempat lah yang ya. agak ramai. Contoh misalkan di tempat pariwisata atau lebih-lebih di tempat kuliner. Kita melihat di Jawa Tengah, misalkan di Jogja itu ada salah satu rumah makan itu yang salah satu ruangannya itu dijadikan sebagai tempat pelatihan. Itu bukan kontes ya, bukan pentas, tapi pelatihan. Tapi mengundang daya tarik yang banyak begitu. Oke. Nah, saya harapkan di Bangkalan juga seperti itu, dan alhamdulillah BP Rizky sudah melaksanakan itu. Siap. Iya. Artinya ternyata ada sebuah rekomendasi, bahkan ada inisiasi yang ini sejalan dengan program pemerintah. Siap. Oke, Iya. itu di bidang kemitraan. Iya. Tapi sisi lain mengkritik nih, apakah sudah pernah ada kebijakan bupati atau kebijakan pemerintah yang dikritik oleh KNPI karena dianggap tidak pro terhadap rakyat misalkan? Enggak, terkait dengan kritik itu kita dalam pelaksanaan salah satu item raker juga, tepatnya di acara ngopi tematik. Jadi item raker itu juga kita merekomendasikan ngopi tematik. Ngopi tematik itu adalah kita ngopi secara tematik. Temanya adalah sesuai dengan isu kondisi terkini. Pada waktu itu isu kondisi terkininya adalah masalah prokes dan COVID corona itu ya. Jadi kita melibatkan RSUD kemudian juga Dinkes itu. Siap. Ya itu ya kita mengkritik. Artinya begini.
masyarakat terkesan diteror oleh COVID ini. Waktu itu Jadi ya. pada waktu itu seakan-akan kita sholat takut, kemudian berkeluar rumah takut, bersosialisasi takut itu kan. Harusnya ada semacam regulasi yang kemudian langsung turun ke setiap kecamatan memberikan sosialisasi, ya, agar masyarakat itu pemahamannya tersentuh secara akar rumput lah. Kalau kemarin kan tidak, sosialisasinya sebatas di kabupaten, itu di kecamatan pun hanya sebagian. Itu pun sebagian masyarakat tidak tahu. Dan hasil kritik dari KNPI itu kemudian KNPI itu adalah dilakukan. satu basis sosialisasinya harus masif pada waktu itu. Karena ketika basis sosialisasi progres menjalankan progres itu masif, maka masyarakat itu merasa tidak terkesan diteror oleh adanya COVID. Justru mereka dengan sadar rasional akan melakukan apa ya, tindakan-tindakan progres itu kan. Artinya protokol kesehatan itu dengan kesadaran yang mereka miliki, sendiri. bukan tekanan seperti yang kemarin itu kita sudah sampaikan. Dan memang ada perdebatan yang alot dengan pihak Dinkes dan Syahrul Tim lah ya, Satgas ya. Dan Iya. kemudian rekomendasi itu dilakukan oleh Satgas. Sejauh ini tidak ada. Sejauh ini tidak ada. Ini fakta ini. Sejauh ini tidak ada. Ya mungkin apakah terbentur memang anggaran dan sebagainya kita tidak tahu. Tapi yang jelas KNPI sudah memberikan rekomendasi. Tapi itu sebagai penegasan bahwa KNPI bukan antek pemerintah. Ya bukan memang. Seperti yang kita ketahui Tretanda Dharma Dura di KNPI ini ada beberapa organisasi kepemudaan yang ada di dalamnya. Ada HMI, ada GMNI, ada PMI, ada IMM dan segala macam. Ansor juga masuk di dalamnya. Iya. Nah, bagaimana ini Kak untuk mentransformasikan posisi KNPI yang sebagai mitra dengan para OKP yang menjadi anggota? Iya. Seperti yang kita ketahui setiap organisasi pasti memiliki kepentingan organisasi yang berbeda-beda gitu kira-kira. Ya, pertama kita harus mengetahui apa sih KNPI itu, kemudian yang termaktub dalam ADRT-nya itu. Terkait dengan tujuan dan fungsi kita sudah jelas di bab 4 ya. Kalau terkait dengan tujuan itu di bab 7, di pasal 7 itu sudah jelaskan ada 3. Satu itu adalah menjadi perkat dari setiap elemen kepemudaan. Kemudian yang kedua itu menjadi laboratorium kaderisasi kepemudaan. Yang ketiga menjadi wadah perjuangan dari setiap organisasi kepemudaan, itu KNPI. Jadi kalau kemudian ada pertanyaan lantas bagaimana membagi job atau kemudian membagi posisi, satu menjadi bagian dari mitra strategis sementara satu menjadi itu, ya kita harus pandai-pandai mencari ruang atau pandai-pandai menempati ruang itu. Artinya kalau kemudian kita melakukan koordinasi dan komunikasi dengan UKP itu, ya kita harus acuannya terhadap ANT itu, pada AD itu, bahwasanya kita menjadi perkat dari setiap organisasi elemen kepemudaan, kemudian juga menjadi laboratorium kaderisasi. Karena begini Dan mendukung perjuangan. Oh jelas, jelas. Intinya begini. Saya agak cerita sedikit ke belakang. Boleh. Bagi kami intinya begini. Sejarah literatur kesejarahan bangsa ini sudah jelas. Sudah jelas. Artinya kiprah dan peran kaum muda ini sudah tidak bisa dibantahkan lagi. Sejak 1908 itu misalkan para akademisi yang tergabung dalam Stovia itu mendirikan sebuah organisasi Budi Utomo. Tapi itu bukan gerakan politis ya. Karena mereka pada waktu itu sadar kita tidak akan pernah lepas dari cengkeraman kolonialisme selama basis wacana tidak muncul. Maka Budi Utomo adalah frame gerakannya dari gerakan pendidikan, memberi penyadaran terhadap masyarakat pada waktu itu. Pasca itu pada momentum 1928, maka setelah basis wacana itu terbangun, kemudian mereka sudah membangun kerekatan emosional. Makanya muncullah gerakan yang disebut dengan Sumpah Pemuda. Actionnya sejak kemudian detik-detik proklamasi itu actionnya sampai kemudian 1947 sampai 1908. Dari situ kami menyimpulkan bahwa dari setiap gerakan yang kita lalui ini tidak langsung action tapi harus ada tabayun dan klarifikasi terlebih dahulu. Itu. Jadi basis literasi terus digunakan untuk merumuskan sebuah fenomena yang nanti akan merekomendasikan tabulasi persoalan itu. Oke. Jadi, Siap. Konkretnya apa yang akan dilakukan oleh KNPI dalam rangka mendukung pembangunan entah sumber daya manusia atau pembangunan yang lain, pembangunan Bangkalan ini ke depan? Siap. Yang jelas kita konsen terhadap bagaimana kemudian kaum muda ini punya ruang dalam menepati pos-pos strategis di Kabupaten Bangkalan. Terkesan munafik kalau kemudian daerah
negara, daerah termasuk Kabupaten Bangkalan ini menafikan peran serta kaum muda dalam proses pembangunan karena sejarah peradaban bangsa juga salah satu ujung tombak pembangunannya adalah dilakukan Pemuda. oleh kaum muda. Dan itu tidak bisa dilepaskan. Tidak bisa memang. Makanya Bangkalan terkesan munafik kalau kemudian dari setiap ruang-ruang kepemudaan ini ditutup dalam proses partisipasi terhadap pembangunan. Dan alhamdulillah kok Bangkalan tidak seperti itu. Oke. Dewan misalkan hampir 60% itu 70% itu Pemuda ya. pemuda. Sampai kemudian dalam hal penempatan pos-pos strategis di birokrasi juga ada kaum muda juga di sana itu. Artinya KNPI dengan pemerintah sudah bersinergi dalam hal itu. Betul. Oke, siap. Iya, siap. Kak, harapan kepada para pemuda di Bangkalan, utamanya dalam rangka mendorong pembangunan yang ada di Bangkalan, tetapi dalam tanda kutip tetap tidak mati suri seperti yang disampaikan oleh. Siap. Ya, ini pertanyaan ini sebenarnya berkaitan dengan agenda ke depan yang kami canangkan. Oke. Seandainya tidak ada surat edaran pelarangan halal bihalal, KNPI, DPD KNPI Kabupaten Bangkalan akan melaksanakan halal bihalal dengan tema mendaur ulang kiprah kaum muda dalam konteks pembangunan daerah. Bukan menakar ulang ya, tapi mendaur ulang. Karena ya. kami melihat gerakan itu sudah ada sebenarnya. Iya, Oke. gerakan itu sudah ada yang dilakukan oleh kaum muda di Bangkalan untuk menuju terhadap pembangunan daerah itu. Hanya saja nanti gerakan 50% kabur, 60% kabur. Maka Yang itu harus disampaikan didaur tadi ulang anti klimaks itu tadi Iya, ya. tidak ada klimaks. Ketika kami sudah melakukan rumusan itu ya kami berharap nanti adalah gerakan-gerakan yang dilakukan kaum muda di dalam konteks pembangunan daerah di Kabupaten Bangkalan ini harus didaur ulang. Jadi mulai dari konsep, kemudian frame gerakan dan lokus gerakan juga harus ditentukan. Jangan hanya tujuan. Tujuannya saya harus A, sementara kerangka gerakannya tidak ditopang yang masif, maka itu tidak mungkin. Ini akan dilakukan oleh KNPI. Itu yang harus dilakukan. Tapi bukan dalam rangka ini mentitah OKP agar sesuai dengan frame KNPI. Tidak. KNPI tidak punya kapasitas terhadap itu, Lek. Ya, dalam artian khawatir ketika KNPI memposisikan diri sebagai mitra pemerintah, kemudian para OKP ini merasa sungkan untuk mengkritik, untuk aksi demonstrasi, terbukti sejauh ini tidak. Tidak, karena kami begini, kalian selama mengenakan baju KNPI, maka frame gerakannya harus frame KNPI. Iya, frame KNPI. Apa frame KNPI? Adalah menjadi bagian dari mitra strategis pemerintah. Kalau kalian kemudian melakukan gerakan-gerakan yang agak kritis, maka saya berharap kalian jangan menggunakan baju KNPI. Jadi kami memberi keleluasaan dan kebebasan kepada mereka, Lek. Karena kami paham kalau kemudian kami dijadikan sebagai justifikator, Lek, maka ruang kreasi mereka akan tumpul dan terkooptasi. Biarkan mereka berkreasi dengan catatan kritiknya harus kritik yang konstruktif, tidak kemudian dan kritik tendensius, ya? Iya, bukan kritik tendensius. Ini harus digaris bawahi nih. Sejauh ini kami melihat hanya kritik tendensius yang terlalu banyak, tidak terlalu mengarah terhadap kritik konstruktifnya itu. Yang perlu digarisbawahi oleh teman-teman UKP bahwa KNPI tidak memiliki hak untuk mengintervensi gerakan dari UKP. Silahkan mau bergerak seperti apa sesuai dengan kebutuhan organisasinya, tapi yang jelas ketika berbaju KNPI maka posisinya sudah jelas sebagai mitra strategis pemerintah. Siap. Terima kasih waktunya Kak Mubarok. Beliau ini sosok pemuda luar biasa. Bangkalan sangat bersyukur sekali memiliki sosok pemuda seperti beliau. Semoga ke depan KNPI menjadi organisasi yang juga ikut menopang lebih banyak lagi menopang pembangunan yang ada di Bangkalan. Entah itu pembangunan utamanya pembangunan sumber daya manusia di kepemudaan. Terima kasih Kak waktunya. Terima kasih Tretan Radar Madura. Akhiron wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Madura Kak. Salam Madura.